Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bentuk-bentuk pasar dan penentuan upah di pasar tenaga kerja. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan dari kelompok 7. Yang pertama ada Muhammad Wahyu Saputra, NPM 2051020234 sebagai pembaca materi pertama. Kemudian yang kedua ada Calis, NPM 2051020207 sebagai pembaca materi kedua. Dan yang terakhir, JB Fahira, NPM 2051020230 sebagai pembaca materi ketiga. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama tentang bentuk-bentuk pasar yang akan disampaikan oleh Muhammad Wahyu Saputra. Wahyu Saputra dengan NPM 2051020234. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk pasar. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Ciri-ciri persaingan sempurna. 1. Setiap perusahaan adalah mengambil harga. 2. Setiap perusahaan keluar atau masuk. 3. Menghasilkan barang yang sama, sejenis, homogen, dan identikal. 4. Terdapat perusahaan dalam pasar. 5. Para pembeli mempunyai pengetahuan sempurna tentang keadaan pasar. Kurva pasar persaingan sempurna. Di situ ada gambarnya, saya akan menjelaskan sedikit. Ciri kurva pasar persaingan sempurna yang lain adalah P sama dengan AR sama dengan MR. Dengan kata lain, kurva AR dan MR beri keterangan OP sama dengan tingkat harga, OQ sama dengan jumlah barang, PI sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Dalam usahanya, perusahaan yang bergerak dalam pasar akan mengalami 3 hal. 1. Perusahaan memperoleh keuntungan maksimal. 2. Perusahaan memperoleh keuntungan normal. 3. Perusahaan menderita kerugian. Revenue atau penerimaan, total revenue dan marginal revenue. Cara mencari total revenue. TR sama dengan P dikali Q. Keterangan TR sama dengan total revenue, P sama dengan price, Q sama dengan quantity demanded. Marginal revenue. Sesuai yang dikatakan Cecil E. Ferguson, marginal revenue is the change in total revenue reducible to a one unit change in output. Sedangkan menurut Ferguson, MR adalah perubahan TR untuk setiap tambahan 1 unit output. Rumus untuk mencari MR. MR sama dengan TR2 dikali TR1 per Q2 dikali Q1 atau delta TR per delta Q. Perkenalkan, nama saya Calis, nomor NPM 2051020207. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition. Yang pertama, di situ ada pasar monopoli, adalah suatu keadaan di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual, sehingga tidak ada perusahaan pesaing. Yang kedua, ada pasar oligopoli, adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan masing-masing penjual dapat mempengaruhi harga pasar. Dan yang ketiga itu ada pasar persaingan monopolistik, itu adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan masing-masing penjual dapat mempengaruhi harga dengan jalan diferensiasi produk. Diferensi produk adalah pembedaan dua barang yang sebenarnya sama menjadi beda. Selanjutnya ada ciri-ciri berbagai pasar. Yang pertama, terdapat banyak perusahaan atau penjual. Kedua, tidak bisa melebihi perusahaan yang lain. Ketiga, barang produksinya berbeda corak.
Yang keempat, perusahaan mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga. Kelima, masuk ke dalam industri relatif mudah. Dan yang terakhir itu ada persaingan mempromosikan penjualan sangat aktif. Materi selanjutnya yaitu penentuan upah di pasar tenaga kerja. Upah uang dan upah real. Yang pertama, perbedaan uang upah dan uang real. Upah uang adalah jumlah yang diterima para pekerja dari para perusahaan sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut untuk membeli barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Dan yang kedua, ada cara menghitung upah real. Kita lihat gambar di situ. Dalam ekonomi terdapat berbagai jenis barang dan jasa. Dari tahun ke tahun mereka mengalami kenaikan atau perubahan harga yang tidak seragam. Ada yang tidak mengalami kenaikan, ada yang mengalami kenaikan. Harga yang tinggi akan ada yang kenaikan harganya relatif lambat, seperti contoh yang ada di tabel gambar tersebut. Tingkat produktivitas dan upah real. Yang pertama, peranan produktivitas dalam menentukan upah. Upah real yang diterima tenaga kerja tergantung kepada produktivitas dari tenaga kerja. Data mengenai kenaikan upah di berbagai negara, terutama di negara maju, menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang erat sekali di antara kenaikan upah real para pekerja dengan kenaikan produktivitas mereka. Dan yang kedua, ada sumber-sumber kenaikan produktivitas. Kenaikan produktivitas disebabkan oleh kemajuan teknologi produksi, pertambahan kepandaian dari keterampilan tenaga kerja, dan perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Selanjutnya, penentuan upah di pasar persaingan sempurna dan monopsoni. Yang pertama, persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja. Pasar persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja berarti di dalam pasar terdapat banyak perusahaan yang memerlukan tenaga kerja, dan tenaga kerja yang ada di dalam pasar tidak menyatukan diri di dalam serikat buruh. Di dalam pasar tenaga kerja yang seperti itu, sifat-sifat permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak berbeda dengan sifat-sifat permintaan dan penawaran di pasar barang. Yang kedua, ada pasar tenaga kerja monopsoni. Monopsoni berarti hanya terdapat satu pembeli di pasar, sedangkan penjual jumlahnya banyak. Maka, pasar tenaga kerja yang bersifat monopsoni berarti di dalam pasar hanya terdapat satu perusahaan yang menggunakan tenaga kerja yang ditawarkan. Pasar tenaga kerja seperti ini terwujud apabila di suatu tempat atau daerah tertentu terdapat suatu perusahaan yang sangat besar, dan ia merupakan satu-satunya perusahaan modern di tempat itu. Kemudian ada penentuan upah di pasar monopoli dan monopoli bilateral. Yang pertama, monopoli dalam pasar tenaga kerja. Tenaga kerja dapat menyatukan diri di dalam serikat buruh atau persatuan pekerja, yaitu organisasi yang didirikan dengan tujuan agar para pekerja dapat sebagai suatu kesatuan membicarakan atau menuntut syarat-syarat kerja tertentu dengan para pengusaha. Penentuan upah dalam pasar tenaga kerja yang bersifat monopoli dibedakan atas 3 keadaan, yaitu menuntut upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada ekuilibrium permintaan dan penawaran, membatasi penawaran tenaga kerja, dan menjalankan usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Di dalam pasar monopsoni, upah lebih rendah dari pasar persaingan sempurna. Tapi, di pasar monopoli, upah lebih tinggi dari pasar persaingan sempurna. Dari kedua analisis tersebut,
akan diterangkan penentuan tingkat upah di dalam tenaga kerja monopoli bilateral, yaitu di dalam pasar tenaga kerja, di mana tenaga kerja bersatu dalam satu serikat buruh, dan di dalam pasar hanya terdapat satu perusahaan saja yang menggunakan tenaga kerja. Kemudian ada faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja dan perbedaan upah. Contohnya, pendapatan akuntan dengan ahli ekonomi. Maka, walaupun permintaan ke atas ahli ekonomi relatif hampir sama, ahli ekonomi mendapatkan upah sedikit dibandingkan akuntan. Yang kedua, perbedaan jenis pekerjaan. Di sini ada beberapa pekerjaan yang sangat ringan dan mudah dikerjakan, tapi ada juga yang memerlukan tenaga fisik yang cukup besar dan dilakukan dalam lingkungan yang kurang menyenangkan. Bisa kita lihat, contohnya seorang pesuruh yang bekerja di kantor dengan penyamaan udara dengan tukang, pekerja pertanian, dan pekerja-pekerja lapangan. Golongan pekerjaan yang belakangan ini biasanya akan menuntut dan memperoleh upah yang lebih tinggi daripada pesuruh kantor, karena mereka melakukan kerja yang lebih memerlukan tenaga fisik dan bekerja dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Kemudian ada perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Biasanya, semakin rumit pekerjaan yang dilakukan, maka makin lama masa pendidikan dari tenaga ahli yang diperlukan. Di samping itu, tenaga kerja yang lebih tinggi pendidikannya memperoleh pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikan mempertinggi kemampuan kerja dan selanjutnya kemampuan kerja menaikkan produktivitas. Yang keempat, ada pertimbangan bukan uang dalam memilih pekerjaan. Di sini maksudnya seperti jauh dekatnya kepada rumah pekerja atau ada tidaknya rumah atau perumahan yang tersedia oleh kantor, apakah dia di kota besar atau di tempat terpencil, dan adakah pekerja yang harus berpisah dengan keluarganya. Yang kelima, ketidaksempurnaan dalam tenaga kerja. Di sini faktor utamanya yaitu ada faktor geografis, di mana ada kalanya di tempat-tempat tertentu terdapat masalah kekurangan buruh, walaupun tingkat upahnya lebih tinggi, tapi di tempat lain terdapat pengangguran dan tingkat upah yang relatif rendah.